Baik, di minggu ini kita melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan majas istiqamah. Ya, majas istiqamah. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ada tasbih, ya, ada majas akli, lalu ada majas musal. Masih kan semuanya ya? Masih. Alhamdulillah. Dan di minggu ini kita akan belajar tentang majas istiqamah. Ini adalah pertemuan ke-7. Sebelum masuk ke materi, ini adalah capaian pembelajaran kita, ya. Capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan teman-teman nanti yang pertama mampu menjelaskan pengertian atau definisi dari majas istiqamah. Yang kedua, mampu menjelaskan unsur-unsur majas istiqamah, dan yang ketiga menjelaskan macam-macam majas istiqamah. Capaian satu ini adalah capaian dalam tataran teoritis, ya. Setelah teoritisnya selesai, ini nanti masuk ke capaian yang kedua, yaitu tataran praktis, ya. Nanti mahasiswa mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang bermuatan majas istiqamah, ya. Nanti saya harapkan setelah mengikuti perkuliahan ini teman-teman mahasiswa mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran dengan teori majas istiqamah, ya. Baik, ada unsur belajar nomor 1 dan nomor 2 ini adalah kitab wajib hukumnya untuk dibaca selama mengikuti perkuliahan majas istiqamah. Tidak hanya majas istiqamah, tapi selama mengikuti perkuliahan ilmu balaghah, ya. Ini adalah sumber belajar wajib nomor 1 dan 2. Nomor 3, 4 dan 5 ini adalah sumber belajar penunjang, ya. Lalu ini kita masuk tipis-tipis ke majas istiqamah. Katanya belajar istiqamah kan sulit banget, ya kan? Ada yang bilang itu sulit banget. Nah, ini untuk menghantarkan ke pemahaman majas istiqamah, ibu berikan judul berita di koran Kompas ini. Ada yang tahu dari judul tersebut? Ada yang katanya menjanggal ya? Coba Mbak Nafi. Ada Bu, Apa? kata rajulan. Ya, sudah. Ya, benar sekali. Jadi sense of language kami sudah muncul hidup sense of language-nya, ya. Baik, kata judan, ya. Judan di sini, ya, dalam kitab tersebut untuk menunjukkan adanya perbedaan antara dua entitas, perbedaan yang signifikan antara dua entitas. Dalam hal ini kan dalam hal ekonomi, ya, berkaitan dengan ekonomi. Berarti ini antara si kaya dan si miskin ini ada perbedaan yang sangat kentara. Ya, itu sama dengan judan. Judan ini kan ini ya untuk memisahkan antara dua wilayah, dua tempat, ya kan? Sama. Ini juga untuk memisahkan antara si kaya dan si miskin. Jadi ada unsur keserupaan antara judan miskin dengan judan pada makna sebenarnya, ya. Itu. Judan biasanya juga dikonotasikan dengan hal-hal yang bahaya, ya. Ini juga menunjukkan bahaya bahwasanya ekonomi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, ya, sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Lalu ini, ya, kita belajar istiqamah enak sekali kalau penghantarnya ini, ya, semacam bahasa-bahasa yang kita temui sehari-hari lah, ya. Ini ada lagu dari Tulus, ya, hati-hati di jalan. Ada yang kenal lagunya? Coba, ya, Mbak Ahmad nyanyi. Tapi jangan satu ini lagu semuanya, ya. Nanti lagunya habis. Iya, akhirnya aja. Satu hari aja. Perjalanan. Ya, dari saudari satu dari saja, ya, kalau samanya lagunya habis. Ya, perjalanan, apakah di sana perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang menemukan dua orang kekasih tersebut? Bukan, tapi takdir diserupakan seperti perjalanan, ya. Kalau sampai takdirnya sekarang jomblo misalnya, ya kan, ini bukan takdir. Takdir ini kan pemberhentian terakhir di dunia ini kan kalau kita sudah meninggal, itu pemberhentian terakhir perjalanan kita, ya kan. Nyatanya masih hidup. Kalau masih jomblo berarti besok insya Allah kamu jodoh, ya, gitu, ya. Jadi ini intinya ada takdir yang diserupakan dengan perjalanan. Baik, ini kita masuk beneran dalam ini materi majas istiqamah. Secara bahasa, ya, istiqamah itu berasal dari kata ista'ara yasta'iru isti'aratan, ya. Adapun secara definisi, secara istilah, ini dalam kitab Jawahirul Balaghah disebutkan bahwasanya isti'arah itu adalah isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu, penggunaan lafal tidak pada makna sebenarnya. Li alamatul musyabahah, karena adanya alaqah musyabahah, adanya hubungan keserupaan, ya. Seperti contoh keserupaan kan ada hubungan keserupaan, ya. Bainal makna maqul anhu wal makna musta'mal fi ma'aqoli nanti beserta adanya indikasi
yang mencegah kita memberikan makna yang sebenarnya. Itu ya. Contohnya, ini sangat kita temui ya, sering kita temui. Ro'a itu asadan yang tubuh alal mimbar. Kata mana yang ini yang asing, yang tidak ada sesungguhnya, mana sesungguhnya? Kata saya melihat singa berkhotbah di atas mimbar. Ini nggak boleh sampai menangkap maknanya itu singa beneran, ya. Tapi saya melihat seorang yang pemberani, rajulan syuja'an yahduhu 'alal mimbar. Karena apa? Karena ada hubungan keserupaan antara singa dengan orang yang pemberani, sama dalam hal apa? Keberanian, ya. Lalu kenapa menggunakan kata asal ya? Lalu apa faktor, apa indikator, apa korina yang mencegah kita memaknai kalimat ini dengan singa? Adalah kata ya tunggu. Ya tunggu ini menjadi indikator, jadi indikator penghalang kita memaknai kata itu dengan kata singa. Ya, karena aktivitas yang berkhotbah itu hanya aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia, dewa tidak bisa. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Kami, ada pertanyaan apa? Ibu, apakah ada hubungan antara tasbih dengan isti'arah? Karena sama-sama ada yang menyerupakan. Oh, ya. Ini kita lihat rukun-rukunnya isti'arah, ya. Rukun isti'arah ada 3. Yang pertama ada musyabbah bih, atau dalam isti'arah itu disebut musta'arridu. Rukun yang kedua ada musta'arrah, dan rukun yang ketiga atau unsur yang ketiga ada musta'ar. Ada kata yang dipinjam, ya. Nah, di dalam tasbih kemarin ada musyabbah dan musyabbah bih yang harus disebutkan. Tetapi kalau dalam isti'arah ini hanya salah satu dari musyabbah atau musyabbah bih-nya saja yang disebutkan, gitu ya. Jadi intinya isti'arah adalah tasbih yang diringkas, ya. Ya, tasbih yang diringkas karena hanya satu rukun saja atau satu unsur saja yang diperlihatkan, yaitu kalau tidak musyabbah ya musyabbah bih, gitu ya. Nah, kalau dari contoh ini lafal asal di sini adalah sebagai musta'arridu, ya. Kata rajulan syuja adalah musta'arlah, dan kata asal di sini kata yang dipinjam, ya. Namanya musta'ar, ya. Ini ya, ini rukun isti'arah. Lalu kita ke macam-macamnya isti'arah. Ini juga seperti tasbih kemarin ya. Tasbih juga ada beberapa macam. Ini isti'arah juga ada beberapa macamnya, ya. Dilihat dari yang disebutkan, dari unsur yang disebutkan atau rukun yang disebutkan, ini ada isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah, ya. Tasrihiyah ini manakala musyabbah bih yang disebutkan. Kalau makniyah ini manakala musyabbah yang disebutkan, ya. Kalau seperti ini, ro'ay selasa dan yaitu wal mimbar, ini adalah contoh isti'arah tasrihiyah karena musyabbah bih yang disebutkan. Atau ini kalau kita dalam bahasa Indonesia misalnya, Mbak Nafi keluar dari kelas saya, wah saya tadi itu duduk di samping bunga mawar, ya kan? Itu kan bunga mawar kan bukan bunga pada makna sebenarnya ya, tetapi Mbak Alma yang cantik sekali ini diibaratkan sebagai bunga mawar, ya kan? Itu isti'arahnya isti'arah tasrihiyah. Lalu ada makniyah. Makniyah ini manakala musyabbahnya yang disebutkan, ya. Contohnya bunyian Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 fondasi. Islam di sini diserupakan seperti rumah. Apa yang lazim dari rumah adalah kata bunyian, ya. Dibangun ini istilah maknanya seperti itu ya. Yang disebutkan adalah musyabbahnya. Lalu macam selanjutnya ini ada dilihat dari lafal musta'arnya. Lafal musta'ar, jika lafal musta'arnya itu berupa isim jamid itu apa Mbak Nanti? Isim jamid tidak bisa di lupa. Isim jamid apa? Isim? Iya benar sekali Mbak Siti ya. Ya isim yang tidak bisa ditasbih isim jamid itu ya. Jadi kalau tidak bisa ditasbih, musta'arnya itu berupa asal seperti ini tidak
misalnya yang aslinya ini saya contohkan dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang 246. Ya, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy ila akhirih. La ikraha fid din. Ini adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan moderasi beragama. Tidak ada paksaan dalam memilih agama Islam. Ya, jadi moderasi agama ini adalah cara beragama, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Cara agama yang jalan tengah, ya, tidak terlalu berlebihan dalam mengekspresikan ini keagamannya, ya. Jadi moderasi agama ini adalah salah satu cara untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih damai, lebih tenang dan lebih sejahtera, aman, sejahtera, gitu ya. Baik, kembali ke contohnya Asfiyah, ya. Asfiyah di sini ada kata urwatul wusta di ayat tersebut. Urwatul wusta di situ adalah agama ini diserupakan seperti simpul tali yang sangat kuat, ya. Lalu ini tabariyah ini dalam ayat tersebut wa yuhyil arda ba'da mautiha, ya. Kata ahya yuhyi kan fi'il, ya kan? Yuhyi fi'il apa? Fi'il mudhari', ya. Jadi kalau musta'annya berupa fi'il itu isti'arahnya adalah isti'arah tabariyah tersebut, ya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Dari ayat-ayat Al-Quran dicontohkan tadi, apakah dapat kita simpulkan bahwasanya majas isti'arah ini berpengaruh terhadap suatu ayat? Ya, sangat berpengaruh jawabannya, ya. Karena kalau kita ingin menjadi mufassir, orang yang menafsirkan Al-Quran ini harus menguasai tata bahasa Arab. Di antaranya apa? Di antaranya ilmu balaghah. Balaghah kan macam-macam, kita mempelajari majas, mempelajari tasbih, mempelajari al-muqabalah dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh pada penafsiran Al-Quran agar lebih komprehensif dalam menafsirkan Al-Quran. Gitu ya. Ini singkat karena waktunya terbatas. Nanti kita lanjutkan di luar kelas, ya. Itu menarik pertanyaannya. Baik, kegiatan kita selanjutnya ini adalah tugas ini dalam kelompok. Ini teman-teman membentuk kelompok kecil, ya. Nanti mendiskusikan dua jurnal tersebut, lalu memberikan argumen terkait penggunaan majas isti'arah dalam perjanjian di jurnal-jurnal tersebut. Silakan berkelompok. Memberikan ini tanggapan terkait penggunaan majas dalam jurnal tersebut dari kelompoknya. Ya, silakan Anissa. Jadi dari jurnal tersebut, salah satu contoh majas isti'arah adalah dalam surat Yasin ayat 27. Ya. Pada lafaz tersebut mengandung isti'arah, yaitu kata mengupas, nasbahu, pinjam untuk makna membuka, bersifu, karena ada kesamaan misalkan dari sesuatu. Bergantian siang dan malam hari sama seperti berlupasnya dari hewan dari Ya, baik sekali, ya. Ya, jadi nanti, ya, penugasan untuk mata kuliah ini adalah review jurnal, ya. Jadi seperti itu tadi. Anda mencari jurnal, ya, lalu mereview hasil analisis dari jurnal tersebut, ya. Berikan argumen Anda dalam hasil analisis yang ada di dalam jurnal tersebut. Baik, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 3, ya. Ini dapat kita simpulkan, kita tadi belajar macam-macamnya isti'arah, pengertian isti'arah dan rukun-rukunnya isti'arah serta contoh analisis tentang majas isti'arah. Ya, saya kira cukup